Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menyebut rumah sakit khusus infeksi COVID-19 Pulau Galang siap menjadi tempat berobat warga Palestina. Menurut Wakil Gubernur, fasilitas kesehatan di Pulau Galang sudah disiapkan pemerintah pusat. Kata Nyanyang Haris, nantinya kedatangan warga Palestina di Pulau Galang akan dilakukan bertahap. Apa yang beliau laksanakan untuk di Galang ini adalah bersifat kemanusiaan, yang mana kejadian demi kejadian yang terjadi di Gaza atau di Palestina ini kita memulihkan, mengobati dari trauma. Nanti kalau sudah beres semuanya, dari yang 2000 itu kan parsial, nanti nggak langsung 2000. Nanti mungkin ada sekitar 500 dulu, 300 dulu. Ini tergantung program pemerintah pusat, dan ada tempatnya di sini yang bekas COVID 2019-nya sudah tersedia, ya rumah sakit ini sudah tersedia, tempat tidurnya dan tempat tinggalnya juga sudah siap sedia. Ini dari pusat semuanya. Kematian karena kelaparan dan luka akibat perang terus dirasakan warga Gaza. Anak-anak, orang dewasa, hingga lansia harus berebut dan bertaruh nyawa mendapat sepiring makanan. UNICEF mencatat rata-rata 28 anak di Gaza meninggal setiap harinya akibat kelaparan dan serangan Israel. Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan pengobatan bagi 2.000 warga Gaza yang nantinya ditempatkan sementara di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bantuan kesehatan tidak sama dengan evakuasi. Nantinya ketika pasien atau korban telah sembuh, maka orang-orang tersebut akan dikembalikan ke Gaza, Palestina. Dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza, termasuk juga nanti untuk menampung keluarga yang mendampingi korban-korban perang ini. Sementara pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teguh Reza Syam menilai Indonesia harus memiliki diplomasi yang kuat dengan negara Arab agar proses evakuasi warga Palestina dari Gaza bisa berjalan. Tak hanya itu, Indonesia juga harus bekerja sama dengan PBB agar warga Palestina bisa kembali lagi ke Gaza setelah mereka mendapat pengobatan. Mendapat dukungan dari PBB, dapat dukungan dari OKI, dari GNB, dari kelompok Selatan-Selatan, dan juga detail dengan negara-negara di mana para pasien tersebut diberangkatkan. Yordania, Palestina, kemudian Mesir, kemudian Syria, itu juga hendaknya kita memiliki perjanjian khusus. Karena jangan sampai nanti begitu mereka landing, mereka tidak boleh masuk, tapi harus kembali ke tempat penerbangan terakhir, yakni last embarkation. Last embarkation-nya adalah Indonesia. Jadi untuk itu kita hendaknya benar-benar detail. Jangan sampai kita kena tipu daya dari Israel dan Amerika Serikat. Ini yang harus diperhatikan ya, Pak Reza ya, jangan sampai kena tipu daya dari Israel dan memastikan warga Gaza yang dapat kembali. Warga Pulau Galang pun mendukung rencana pemerintah yang akan menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penyembuhan 2.000 warga Gaza, Palestina yang menjadi korban perang dan kelaparan. Bagi kami masyarakat sini sebagai RT 02 sangat mendukung Pak, karena kita membantu orang susah. Karena kami dari dulu Vietnam, dari KI, COVID, ini yang ketiga nih. Dari Palestina Gaza. Mungkin itu yang dapat kami kena tempat ini, bukan kami pula ngasih makan ya Pak, pemerintah yang membantu. Kami di sini rasa bersyukur Pak. Presiden Prabowo memilih Pulau Galang menjadi tempat perawatan bagi warga Palestina korban perang di Gaza karena kawasan ini sudah memiliki rumah sakit khusus yang mampu menampung 2.000 orang. Fasilitas kesehatan sebelumnya pernah dipakai untuk menampung pasien COVID-19 hingga korban perang Vietnam. Tim Liputan, Kompas TV. Saat wacana area berobat di Indonesia mengemuka, Israel terus membombardir Gaza di tengah krisis kemanusiaan yang kian memburuk. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempertimbangkan pendudukan kembali jalur Gaza sepenuhnya dan mencaplok wilayah itu.
Pasukan Israel kembali melancarkan serangan ke Gaza pada Kamis dini hari waktu setempat. Media Israel melaporkan Perdana Menteri Netanyahu mempertimbangkan memperluas operasi militer dan pendudukan kembali jalur Gaza sepenuhnya. PBB khawatir rencana ini memicu konsekuensi bencana dan membahayakan nyawa warga Palestina. Kami ulas kesiapan dan dibalik kebijakan pemerintah menerima sekitar 2.000 warga Gaza Palestina di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, dan Dina Praptora Harja selaku praktisi dan pengajar hubungan internasional dari Synergy Policies. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Dengan Tifal, apa kabar? Kabar baik, selamat sore. Ya, terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Pak Wagub, saya ke Anda dulu. Karena terakhir yang kami cermati, Anda menyebut bahwa skema untuk pemberangkatan warga Gaza ini disebutkan akan berlangsung bertahap. Sejauh komunikasi Anda dengan pemerintah pusat, skema bertahap itu gimana bentuknya, Pak? Ini kami menyampaikan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Jadi kemungkinan ya. Karena kan disesuaikan dengan tempat dulu kita. Jadi kami menyambut apa yang menjadi program pemerintah pusat terkait dengan kemanusiaan ini. Maka kami di sini juga akan berkoordinasi apa yang disiapkan oleh pemerintah pusat tersebut. Jadi kami di sini adalah pendampingan. Jadi program-program yang disampaikan oleh pemerintah pusat, kami di Provinsi Kepulauan Riau siap untuk menyambut kedatangan daripada para yang sudah ada koordinasinya dengan pemerintah pusat terkait dengan yang sakit, yang luka, ada yang trauma yang akan dikirim ke pemerintah dalam hal ini ke Provinsi Kepulauan Riau. Tapi teknisnya bagaimana, Pak? Karena begini kan, yang dipahami Pulau Galang ini berapa tahun yang lalu kan dipakai untuk penanganan COVID, begitu. Dan ini akan menjadi area untuk rencananya untuk penampungan warga untuk berobat. Jadi kan skemanya kan bakal ada banyak penyakit yang akan ditampung di sana untuk pengobatan. Teknisnya apakah semuanya sudah matang betul atau masih ada hal lain yang perlu dicermati juga oleh Pemprov Kepri? Oke, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah pendampingan. Karena dibentuk pemerintah pusat untuk sama-sama menanggulangi permasalahan kemanusiaan. Daripada pengalaman selama ini COVID yang ada di sana, yang menjalankan ada pemerintah pusat. Dan kami yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, apabila dibutuhkan untuk pendampingan tersebut, kami bersedia. Oke, Mbak Dina begini. Kalau membaca dari semangatnya ini, ada yang berpandangan bahwa ini sepertinya mengingatkan kita pada rencana untuk melakukan evakuasi waktu itu. Pemerintah sempat mengeluarkan wacana itu, kemudian ada beberapa pandangan kontroversial, dan sekarang muncul lagi dengan semangat untuk pengobatan lagi. Tapi judulnya berbeda, menyiapkan area dan areanya sudah ada. Anda menangkap ada hal yang berbeda tidak dari dua wacana yang dikeluarkan pemerintah ini? Untuk yang kali ini ada satu hal yang progressing ya, yang ada kemajuan di level diplomasi. Saya lihat di tanggal 29 Juli 2025 kemarin, Indonesia termasuk bagian dari kelompok negara-negara yang mendeklarasikan peaceful settlement atau pencarian jalan damai untuk Palestina dan pengakuan terhadap Palestina secara serempak di PBB. Dan di situ dijelaskan betul bahwa apa yang poinnya sebenarnya salah satunya itu adalah bahwa mereka semua mengecam Hamas. Jadi ini hal baru ya. Karena sebelumnya itu posisi mereka tidak melakukan pengecaman secara khusus terhadap Hamas, tapi langsung mengecam terhadap Israel. Dengan cara itu diharapkan bahwa pengakuan terhadap Palestina ini bisa lebih luas dukungannya. Tapi kita tahu pada saat yang sama juga di Israel, itu Perdana Menteri Netanyahu mendapatkan dukungan full untuk mengambil alih seluruh Gaza. Jadi ada dua hal nih yang terjadi dengan waktu yang hampir bersamaan dan menuju ke timing yang sangat kritis sekarang. Pertanyaan saya soal orang-orang yang akan dibawa ke Pulau Galang itu adalah, ini orang-orang yang dari Gaza, yang lukanya di Gaza, atau yang dari tempat-tempat penampungan yang ada di sekeliling, misalnya di Mesir misalnya, atau di daerah-daerah lain di Timur Tengah yang mau dibawa ke sini. Jadi ada beberapa hal teknis juga terkait deal apa yang Indonesia dapatkan,
untuk proses ini. Pendanaannya itu sebenarnya dari mana misalnya? Kaitannya apa antara negosiasi kita dengan di PBB tadi yang masih berjalan, dan jelas ini akan masih nanjak ya jalannya ya, karena penolakan dari Israel dan juga dari Amerika Serikat itu sangat besar. Sehingga menurut Anda ini masih belum clear soal jalur diplomasinya sejauh mana dan teknisnya apakah sudah matang atau belum? Menurut Anda itu belum cukup? Menurut saya detail soal penanganan, ini penanganannya bukan jangka pendek soalnya, bukan sekedar mendatangkan orang kemudian selesai gitu bisa dibawa pulang seperti tadi digambarkan ya. Karena keluarga yang datang ini problemnya adalah orang-orang yang di sana juga nggak dapat tempat gitu. Jadi kalau kita punya rasa manusiawi, dan ini langkah bagus ya by the way, menurut saya bahwa kali ini ada sesuatu yang lebih konkret dari Indonesia kita bisa tawarkan. Cuman masalahnya memang ketika mereka datang, mereka itu di sana udah persekusi, dan ini genosida, ini masalah serius betul di tingkat internasional yang ketika kita ambil alih mereka pindah kemari, belum tentu loh mereka bisa balik ke sana. Jadi poin yang disampaikan tadi, kita harus hati-hati betul dengan detail persetujuan tertulis, dan itu disaksikan betul oleh negara-negara lain juga bahwa ini bukan sekedar deal yang sifatnya bilateral, itu sangat penting. Pak Wagub begini, kalau untuk pengobatan karena masih menggunakan fasilitas saat COVID-19. Tapi bagaimana untuk akomodasi? Anggaplah ada keluarga pasien yang jumlahnya entah mungkin akan sangat banyak, akan ikut bergabung dalam proses evakuasi atau proses berobat suatu saat nanti kalau jadi begitu rencana itu. Akomodasi, transportasi, dan bagaimana hidup penunjang selama di Pulau Galang itu apakah sudah ada persiapannya juga? Ini belajar daripada COVID-19, jadi di sana pemerintah pusat sudah menyiapkan terkait dengan kegiatan pengobatan yang dilaksanakan melalui dokter-dokter yang sudah disiapkan pemerintah pusat. Maka kami di Provinsi Kepulauan Riau, yang pertama adalah bagaimana kita dibutuhkan oleh pemerintah pusat untuk mendampingi. Jadi sebagian ini kalau memang belum bisa berkoordinasi dengan rumah sakit tersebut, maka kami juga belum bisa melangkah sampai ke sana. Tapi kalau kami dibutuhkan untuk pendampingan hal tersebut, maka kami akan berkoordinasi juga. Kita support full apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat, Bapak Prabowo, sebagai kemanusiaan ini. Di sini kami berkoordinasi dengan Forkopimda juga untuk memudahkan bagaimana kalau memang hal tersebut akan dibawa ke Indonesia, khususnya ke Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Pulau Galang. Sehingga tantangannya sekarang apa Pak kalau untuk menyiapkan infrastruktur penunjang dan lain-lain? Karena membayangkan bahwa jumlahnya akan masif sekali seandainya itu jadi dilaksanakan Pak. Kalau tempat memang sudah ada semua, karena dari pengalaman kemarin di COVID itu semua sudah berjalan. Nah, sekarang kan belum digunakan, jadi kita juga belum tahu juga berapa yang harus atau mereka dari Palestina yang akan dibawa ke sini. Jadi kami masih menunggu instruksi daripada pemerintah pusat. Sampai saat ini belum ada komunikasi dan kami sedang menunggu keputusan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat kepada kami yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Oke, Mbak Dina, tadi Anda sempat singgung juga sedikit masalah bagaimana kemudian saat mereka akan masuk kembali ke Palestina setelah melakukan pengobatan. Kalau menurut Anda dengan membaca dinamika yang ada sekarang, kemungkinan mereka seandainya terjadi begitu, proses pengobatan warga Gaza ke Indonesia, pemulangan itu bakal sulit sekali atau malah tidak mungkin sama sekali? Menurut saya akan sangat sulit sekali menuju tidak mungkin sama sekali, karena kendalanya itu adalah jumlah mereka besar dan banyak dari mereka itu yatim piatu, dan juga keluarganya itu ya dalam situasi yang benar-benar udah kelaparan, tidak ada tempat sama sekali kan untuk mereka berteduh, dan negara mereka itu benar-benar mau dihabisi gitu. Jadi proses negosiasi ini lagi sangat sensitifnya ya. Jadi hal yang detail itu menjadi sangat penting untuk kita pastikan. Saya ambil contoh segini deh, waktu kasus Suriah dengan Turki. Turki waktu itu dengan berpikir ya bahwa ini adalah salah satu daya tawar mereka membuka pintunya untuk para pengungsi dari Suriah. Dan kita tahu Suriah statusnya nggak seperti Gaza ya, yang jelas akan rencananya Israel tuh dihapus semua, itu menjadi bagian dari Israel. Itu aja sampai sekarang 3 juta orang nggak bisa pulang, dan itu menjadi masalah sosial di Turki. Nah, itu udah jelas waktu itu dealnya apa, akan dapat uang berapa, dia bantuan dari Uni Eropa. Nah, kita
kita dapat tata kelolanya ini akan seperti apa, dan kaitannya apa dengan diplomasi kita, itu yang kita belum dengar langsung dari pemerintah. Memastikan itu bahwa clear, baik itu diplomasi, komunikasi, dan juga koordinasi, itu juga paling penting. Mbak Dina, Pak Wagub, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Kami punya satu diskusi lain usai jeda. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Pertemuan terjadi di tengah isu pemakzulan Wapres Gibran dan pemberian amnesti untuk musuh-musuh Jokowi. Lalu apa arti dibalik pertemuan kedua tokoh ini? Kami diskusikan usai jeda berikut. Kan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Eredivisie pekan pertama menyajikan sang juara bertahan PSV Eindhoven dengan sang orkestrator lini tengah Joey Veerman